Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 pelaku aksi main hakim sendiri yang menyebabkan seorang pria tewas di Rancaikek, Kabupaten Bandung ditangkap. Para pelaku kesal lantaran korban menganiaya kerabat mereka. Buntut dukungan terbuka terhadap Cawapres Gibran Rakabuming Raka, belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai tidak netral. Liburan usai, tumpukan ratusan ton sampah berserakan di pantai Pangandaran. Deklarasi dukungan yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Garut berbuntut panjang. Tim relawan Amin dan pemenangan Ganjar Mahfud melaporkan instansi Satpol PP Kabupaten Garut ke Badan Pengawas Pemilu karena dinilai tidak netral. Kasus deklarasi dukungan terbuka kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang dilakukan 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut terus bergulir. Tim relawan pasangan Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Garut mengambil langkah hukum dengan melaporkan institusi Satpol PP Kabupaten Garut ke Bawaslu Kabupaten Garut. Relawan Amin bersama Aliansi Umat Islam Garut melaporkan objek pidana pemilu karena fasilitas yang digunakan anggota Satpol PP saat deklarasi merupakan fasilitas negara. Karena Satpol PP harusnya menjadi bagian mitra Bawaslu, tapi ini menjadi ikut bermain, ikut mengkampanye. Jelas ini akan kita tuntut tuntas dan usut tuntas by design unsur di balik ini dan pelanggaran yang harus dilakukan oleh tegas oleh Bawaslu dan juga pemerintahan daerah. Laporan serupa juga dilayangkan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mereka menilai 13 anggota Satpol PP itu telah melanggar netralitas pegawai pemerintah non-ASN sesuai surat edaran Menpan RB tentang pemilu 2024. Apalagi para anggota Satpol PP mengenakan seragam dan fasilitas negara saat mendeklarasikan dukungan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Kita melaporkan walaupun itu statusnya honorer ya, karena kami kemarin sudah audiensi dengan Kepala Satpol PP Pak Usep Basuki Koputra. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah honorer dan tidak mewakili institusi dari Satpol PP, tapi tentu sesuai surat keputusan bersama antara Menpan RB, kemudian Mendagri, kemudian dari Badan Kepegawaian Nasional dan Komite ASN itu di tahun 2022 sudah ada surat edaran berkaitan dengan netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri. Sebelumnya Satpol PP Kabupaten Garut telah menjatuhkan sanksi berupa skor selama 1 hingga 3 bulan terhadap 13 anggota Satpol PP. Otak dari deklarasi dukungan diberikan skor paling lama yakni 3 bulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Komisi Pemilihan Umum KPU RI meninjau kesiapan logistik yang akan digunakan pada pemilu 2024 Februari mendatang. Pihaknya menghimbau agar seluruh stakeholder mulai dari polisi, TNI, pemerintah daerah, Bawaslu, serta masyarakat mengawasi proses pelipatan hingga pendistribusian surat suara. Ketua KPU RI Hasyim Asyari didampingi Ketua KPU Jawa Barat dan Kota Bandung meninjau kesiapan logistik pemilu 2024 di gudang penyimpanan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Di antaranya surat suara, kotak suara, bilik, tinta, serta keperluan lain yang akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Dalam kesiapan menjelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, KPU Pusat optimis semua logistik telah siap dan akan terdistribusi dengan baik ke seluruh pelosok Indonesia. Pihak KPU juga meminta kepada Bawaslu, polisi, TNI, Pemda, hingga masyarakat untuk turut mengawasi logistik pemilu 2024 dari mulai pelipatan surat suara hingga pendistribusian seluruh logistik ke TPS. Minta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota untuk berkoordinasi secara melekat dengan pemerintah daerah masing-masing, termasuk diantaranya untuk mengidentifikasi misalkan 14 Februari 2022 kemarin dalam situasi musim hujan ada apa? 14 Februari 2023 kemarin ada apa? Supaya lebih terbaca polanya. Oh, daerah ini ada genangan, daerah ini ada longsor,
Dan ini ada situasi apa yang kemudian kalau sudah ketahuan tempat dan titik koordinat TPS, kalau ada apa-apa ini sudah siapkan strategi mitigasinya. Kalau ada apa-apa di sini, geser ke sana dan seterusnya. Proses pelipatan surat suara di Kota Bandung akan melibatkan 900 petugas. Surat suara meliputi pemilihan Capres, DPR RI hingga DPRD. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karawang telah menerima logistik pemilu 2024 berupa surat suara. Jutaan surat suara itu untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah DPD. Logistik pemilu 2024 berupa surat suara tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Karawang, Jalan Suroto Kunto, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Rabu sore. Kedatangan surat suara dengan 5 truk tronton disaksikan oleh Bawaslu dan dikawal langsung oleh anggota kepolisian Resor Karawang. Surat suara yang diterima oleh pihak KPU sebanyak 1.818.071 lembar surat suara yang akan digunakan untuk pemilihan Capres dan Cawapres. Pihak KPU Kabupaten Karawang juga telah menerima surat suara untuk pemilihan DPD dengan jumlah yang sama. Jika semua surat suara telah diterima, KPU Kabupaten Karawang akan secepatnya menyortir dan melipat surat suara. Ini sudah tiba di gudang KPU Karawang. Itu surat suara presiden dan wakil presiden itu total keseluruhan 1.818.071 lembar. Dan surat suara DPD ini jumlahnya sama 1.818.071 lembar. Dan selanjutnya seperti apa Ibu nanti Ibu? Ini untuk pelipatan dan lain-lain tahapan selanjutnya? Ya, untuk tahapan selanjutnya karena kami masih juga menunggu pengiriman 2 surat suara lagi. Baru setelah itu kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kaitan solid. Nanti setelah surat suara semuanya sampai di gudang KPU baru kita melakukan solid. Surat suara yang belum tiba di gudang surat suara apa aja? Yang belum tiba 2 jenis surat suara lagi, yaitu surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi. KPU Kabupaten Karawang saat ini tengah menunggu kedatangan logistik lain berupa surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi yang saat ini diduga sedang dicetak di wilayah Bandung. Samsun Nursam melaporkan dari Karawang.